Halo sahabat, apa kabar? Jumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan mengajak ke suatu tempat yang kelihatannya sangat misterius tetapi sangat unik. Kita akan berkunjung ke Mont Saint-Michel di Normandia, Prancis. Bagi para pecinta film The Lord of the Rings yang tayang di bioskop beberapa tahun lalu, pasti sudah tidak asing dengan kota Minas Tirith. Deskripsi kota berbentuk spiral yang dikelilingi tembok tinggi dalam film tersebut mendapat salah satu inspirasinya dari tempat ini, yaitu Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel terletak di lepas pantai Normandia, berjarak 362 km dari kota Paris. Untuk mencapainya membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam perjalanan darat. Saat kami berangkat menuju Mont Saint-Michel, di luar tampak hujan membasahi jalanan dengan bangunan-bangunan yang terguyur hujan, sampai kami tiba di sebuah restoran untuk makan siang sebelum berkunjung ke tempat itu. Dari halaman belakang restoran tersebut, tampak bayangan pulau itu berselimutkan kabut tebal. Tampak ada sebuah pulau kecil yang dikelilingi benteng berbatu yang tampaknya sangat kokoh. Setelah makan siang, kami lanjut naik bis sampai di parkiran. Dari sini kami berjalan sekitar 200 meter menuju gerbang masuk. Suasana Eropa abad pertengahan sangat kental begitu memasuki gerbang ini. Jalanan berbatu serta bangunan abad pertengahan yang berupa toko-toko, restoran, dan hotel yang cantik memenuhi kedua sisi jalan utama. Dalam perjalanan ke biara yang berada di puncak Mont Saint-Michel, kami melewati sebuah gereja kecil. Di depan gereja tampak patung seorang perempuan pahlawan terkenal, yaitu Joan of Arc. Kembali ke masa perang 100 tahun, tersiar kabar tentang perebutan Mont Saint-Michel melawan Inggris, dan berita ini menyebar ke seorang gadis muda yang tinggal di dekat Paris bernama Joan of Arc. Dia bergegas ke pulau itu dan dengan berani berjuang untuk ikut mempertahankannya. Jadi sampai saat ini Mont Saint-Michel menghormati Joan of Arc sebagai pahlawan dengan membuat patung seukuran aslinya. Ketika tiba di pelataran biara Mont Saint-Michel, kami dilarang untuk tidak terlalu ribut di area biara ini, karena biara Mont Saint-Michel ini
masih merupakan tempat beribadah yang masih aktif, sehingga pengunjung diminta untuk dapat menjaga sopan santun serta mentaati seluruh peraturan yang berlaku. Sejarah singkat Mont Saint-Michel saya ambil dan saya kutip dari berbagai sumber. Mont Saint-Michel merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Normandia, Perancis. Bangunan bertembok melingkar dengan keliling sekitar 3.150 kaki yang dibangun pada abad pertengahan ini berdiri sangat kokoh, berisi bangunan-bangunan yang berkerumun dengan sebuah biara kuno di puncaknya yang tampak seperti mahkota dengan ketinggian sekitar 302 kaki di atas permukaan laut. Pada puncak menara biara ini terdapat sebuah patung Santo Michael sebagai lambang Mont Saint-Michel. Pada abad ke-11, seorang arsitek Italia bernama William dari Volpiano dipilih oleh Richard II yang merupakan adipati Normandia pada saat itu untuk membangun biara dan gereja Romawi di pulau ini. Dahulu, pulau ini disebut Mont Tombe. Menurut legenda, pada tahun 708, Santo Michael menampakkan diri kepada Saint Aubert, uskup Avranches, dan memerintahkan dia untuk membangun sebuah gereja di pulau tersebut. Konon, pada masa pemerintahan Raja Louis ke-11 dari Perancis, dia menciptakan Ordo Saint-Michel pada tahun 1469 dan bermaksud untuk menjadikan Mont Saint-Michel sebagai markas utama ordo ini. Tetapi sayangnya, niat Raja Louis ke-11 ini tidak pernah terwujud karena lokasi Mont Saint-Michel yang terlalu jauh dan terpencil. Selama abad ke-14 terjadi perang yang dikenal dengan Perang 100 Tahun yang mengharuskan tentara untuk melindungi biara dengan membangun tembok dan bentuk konstruksi militer lainnya, sekitarnya aman selama berlangsungnya pertempuran. Pasukan Inggris berulang kali melakukan penyerangan terhadap pulau ini, tetapi tidak dapat merebutnya dikarenakan pertahanannya yang sangat kuat, tetapi terutama berkat lokasinya yang sangat istimewa dan unik karena hanya bisa diakses saat air surut. Dua meriam besi yang ditinggalkan oleh Inggris dalam penyerangan yang gagal pada tahun 1423 sampai 1424 ini masih dipajang di dekat tembok pertahanan luar. Pada tahun 1791, biara secara resmi diubah menjadi penjara sampai akhirnya ditutup pada tahun 1863. Pada tahun 1874, Mont Saint-Michel dinyatakan sebagai monumen bersejarah dan bisa dikunjungi turis untuk bisa menikmati keindahannya. Dengan cepat, Mont Saint-Michel menjadi pusat ziarah, dan pada tahun 966, sebuah biara Benediktin didirikan di sana. Pada tahun 1421, gereja biara Mont Saint-Michel runtuh karena dimakan usia, dan dibutuhkan sekitar 20 tahun untuk merenovasinya. Pada tahun 2006, Perdana Menteri Perancis mengusulkan untuk membuat bendungan hidrolik yang akan membantu menghilangkan lumpur yang menumpuk. Pada tanggal 22 Juli 2014, jembatan baru yang dirancang dan dibangun oleh arsitek Dietmar Feichtinger diresmikan dan dibuka untuk umum, sehingga lebih memudahkan para turis untuk menikmati keindahan Mont Saint-Michel
yang dulu sangat misterius ini. Keindahan Mont Saint-Michel yang dilihat dari foto-foto yang tersebar ke seluruh dunia dengan sekitar 50 penduduk tetap yang disebut Montois, 60 bangunan yang dilindungi sebagai monumen bersejarah yang berupa 50 toko, beberapa hotel kecil dan restoran, sangat menarik wisatawan dunia untuk berkunjung. Ada sekitar 3 juta turis berkunjung ke sana setiap tahunnya, terutama setelah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1979. Nah, jika sahabat ingin berkunjung untuk menikmati keindahan Mont Saint-Michel, cara termudah pergi ke sana dari Perancis, dari tepatnya di kota Paris, dengan naik kereta langsung ke Rennes. Dari Paris, kereta akan berangkat dari stasiun Paris Montparnasse dan tiba di Rennes dalam waktu 2 jam 5 menit. Setelah tiba di Rennes, kita dapat naik shuttle bus ke Mont Saint-Michel dengan harga sekitar 15 euro. Ketika air laut sedang pasang, Mont Saint-Michel tampak seperti sebuah gunung yang berada di tengah lautan. Oleh karena itu, Mont Saint-Michel mendapat gelar mistik, yaitu Pulau Pasang. Pemandangan yang berbeda akan Anda dapatkan tergantung saat musim apa Anda berkunjung ke sana. Pemandangan musim panas, musim semi, dan musim lainnya tentu akan berbeda keindahannya, tetapi semuanya sangat menakjubkan. Oke sahabat, sekian dulu cerita saya tentang keindahan Mont Saint-Michel. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya, supaya channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.